Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID, channel kesayangan kalian semua, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung atau menemukan channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Atau kalian yang belum subscribe, jangan ragu tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, nggak bayar, dan itu akan membuat channel ini bisa semakin berkembang dan juga memberikan konten yang menarik untuk kalian. Oke, nggak perlu berlama-lama, bersama saya Angga Wigura Saputra, dan di video ini kita akan membahas sebuah PC dengan budget 5 jutaan dari AMD. Karena sebelum-sebelumnya banyak yang bilang, banyak yang nanya, banyak yang komen, "Bang, rakit PC AMD dong, Bang, rakit PC Ryzen dong, budget 5 jutaan gitu." Oke, dan ini adalah PC Ryzen untuk budget 5 jutaan, namun ini bukan Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 3400G ya. Ini Ryzen yang lain dengan budget 5 jutaan. Nah, ngomong-ngomong, PC ini adalah PC rakitan untuk subscriber JTech ID Bang Ajis yang berdomisili di Jakarta. Waktu itu DM minta dibantu untuk merakitkan PC. Nah, langsung aja kita sebutkan kira-kira apa aja sih komponennya gitu ya. Oke, jadi sedikit info dulu nih. Untuk beberapa komponen di sini, Bang Ajis sudah memilikinya dengan kondisi second dari saudaranya gitu ya, bekas saudaranya. Jadi mungkin ya rakitannya jadi seperti ini. Jadi dia memiliki prosesor dan juga RAM yang bekas gitu ya. Jadi yang pertama komponennya yaitu prosesor yang dibeli tadi yang secara bekas dari saudaranya, yaitu Ryzen 3 1200 gitu. Nah, Ryzen 3 1200 ini memiliki base clocknya 3,1 GHz dan boost clocknya sampai 3,4 GHz. Ya kalau lihat base clocknya sih mirip dengan i5 generasi kedua ya, i5 2400 gitu kan. Tapi kelebihannya di Ryzen 3 1200 ini pastinya udah DDR4, lalu bisa overclocking gitu ya. Walau kalau dilihat harganya sih, harga second atau mungkin ada harga barunya, ya mungkin kurang price to perform gitu ya. Tapi buat kalian yang suka overclocking ini bisa jadi opsi gitu ya. Karena Ryzen itu memang top gitu ya, bisa di overclock gitu kan. Ya itu kelebihannya jadinya gitu kan. Nah, lalu di sini untuk motherboardnya bukan motherboard seri B, di sini kita gunakan motherboard seri A, A320 dari MSI gitu ya. Jadi ini motherboard juga udah ada slot M.2 nya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian yang kebetulan menggunakan motherboard yang sama seperti ini, kalian juga bisa memasangkan slot M.2. Lalu untuk RAM-nya, di sini RAM-nya tadi kondisinya bekas ya. Di sini RAM-nya menggunakan Vigen Tsunami RGB, jadi ada nyala-nyala RGB-nya gitu kan. Ya lumayan lah gitu kan. Jadi PC-nya jadi bling-bling. Nah, lalu untuk masalah PGA card, nah PGA card di sini atau graphic card-nya di sini kita gunakan RX 550 4GB dari Sapphire dalam kondisi yang baru, gitu ya. Ini single fan memang gitu ya. Nanti kita lihat kira-kira pendinginannya seperti apa dan performanya seperti apa ya. Lalu untuk penyimpanannya di sini kita gunakan dua buah penyimpanan, dua tipe penyimpanan, yang mana satu buah penyimpanannya itu adalah SSD SATA 2,5 inch ya. Jadi bukan yang M.2, ini dari Midasport, dan Midasport ini pernah digunakan juga di rakitan-rakitan sebelumnya juga ya. Ini cukup oke lah gitu. Ini berkapasitas 120 GB gitu ya. Garansinya 3 tahun. Lalu untuk satu penyimpanan lagi di sini tentunya untuk menyimpan data atau menyimpan game gitu kan. Di sini gunakan hard disk 500 GB dari Seagate gitu. Seagate Barakuda. Nah, lalu komponen tadi disuplai oleh power supply dari Aerocool Lux 550 watt RGB. Ya, ini ada RGB-nya memang yang poin penjualan utamanya ya, selling pointnya ini adalah RGB-nya menurut saya, karena RGB-nya bisa dirubah-rubah, ada tombol switch di belakangnya juga. Jadi bisa disesuaikan modenya sesuai keinginan kalian gitu ya. Ini cukup unik sih. Dan untuk kualitasnya gimana sih? Untuk secara kualitas di pengalaman kami gitu ya. Jadi untuk power supply ini pernah juga digunakan di rakitan tahun lalu, dan sampai saat ini sih masih oke gitu ya power supply-nya gitu. Cukup oke lah ini power supply-nya. Nah, untuk casingnya di sini menggunakan casing yang sering sekali digunakan oleh banyak rekan-rekan kita atau lagi nge-hype juga saat ini ya, yaitu Cube Gaming Oslo. Di sini warna putih dan biasanya yang lagi hype juga warna pink. Ya, ini cukup bagus juga, desainnya cukup unik. Yang paling unik ini adalah bukaan kacanya. Nah, kacanya ini bisa dibuka seperti
lemari es gitu ya, seperti kulkas gitu ya. Jadi cukup menjadi selling point di Cube Gaming Ojlo ini menurut saya. Dan dari Cube Gaming Ojlo ini sudah didapatkan satu buah fan RGB di depan, satu RGB yang rotation auto flow gitu ya, jadi udah mantap lah gitu ya. Nah, untuk menemani RGB yang ada satu di depan itu, kita tambahkan 3 buah fan RGB dan 1 buah fan LED ya. Dimana di sini untuk RGB saya pasangkan di bagian belakang dan juga atas, jadi totalnya 3 buah ya, atas 2, belakang 1. Ini RGB juga, auto flow juga sama kayak di depan, menemani dari fan yang diberikan oleh casingnya. Dan 1 buah fan LED white gitu ya, ya ini juga sebetulnya nggak akan dipasang gitu, mau dipasang di depan tadinya buat menambah airflow aja, tapi ketika saya pasangkan di depan, karena di sini tidak bisa 3 fan ya, jadi harus 2 fan kalau di depan itu. Kalau misalkan kita pasang 2, sementara nanti RGB-nya tidak akan simetris di bagian tengah, jadi ya terpaksa LED-nya agar fan-nya bisa terpasang ya kita pasangkan di bawah aja deh gitu kan. Lalu kenapa nggak 2? Kalau 2 di sini mentok di perkabelan bawah, jadi cuma bisa 1 gitu ya, nggak apa-apa lah, menambah kesan warna-warni putih gitu, nyala-nyala gitu ya, nggak apa-apa juga lah gitu. Nah, untuk komponennya seperti sudah saya sebutkan satu persatu. Oh iya, satu lagi. Untuk CPU cooler, di sini saya menggunakan CPU cooler stock cooling dari AMD-nya sendiri. Dan stock cooling ini menurut saya udah cukup ganteng ya. Kalau dari AMD tuh stock coolingnya juara lah. Desainnya tuh bagus gitu ya. Dan oke lah, nggak perlu berlama-lama. Walau PC ini nanti dipergunakan untuk edit ringan untuk Bang Ajis, tapi bolehlah kita lihat nanti benchmarknya di game seperti apa gitu kan. Si RX 550 ini kemampuannya seperti apa sih gitu kan. Dan mari kita lihat saja langsung benchmarknya.
Oke, dari beberapa benchmarknya kita gunakan resolusi 1080p untuk game gitu kan, tapi di beberapa game kita coba di resolusi 720p gitu, karena memang untuk RX 550 ini untuk bermain di 1080p untuk game-game berat memang agak FPS-nya kurang memuaskan gitu ya. Ya paling 30 fps gitu. Tapi masih bisa dimainkan sih, playable. Tapi untuk kalian yang pengen lebih nyaman, untuk mata kalian ya turunkan presetnya ke 900 atau 720p biar lebih nyaman. Tapi ya kembali lagi ke kalian. Dan kembali lagi ini juga bukan PC untuk gaming gitu ya. Jadi emang digunakan untuk editing ringan gitu. Jadi PC rakitan seperti ini tuh bisa jadi opsi untuk kalian yang saya nggak mau pakai 3200G ya nggak apa-apa gitu. Karena merakit PC itu sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan gitu ya. Jadi nggak mesti harus mending ini, mending itu, nggak gitu juga gitu ya. Jadi apapun sesuai kalian pengen bisa-bisa aja gitu ya. Kalau misalkan pengen yang powerful, kalian juga bisa lihat video-video sebelumnya untuk budget 5 jutaan juga ada gitu ya. Nah, lalu untuk konsumsi dayanya berapa sih? Konsumsi daya PC ini ketika full load atau ketika bermain game. Nah, untuk ketika bermain game itu konsumsi daya sekitar 130 sampai 140 watt. Ya, konsumsi listrik ini cukup dibilang irit sih, tapi kalau untuk performance-nya ya seadanya aja untuk RX 550 ya. Nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang memuaskan, enggak. Tapi bisa jadi opsi lah buat kalian juga yang cari PGA budget murah gitu ya, pengen baru ya, mungkin RX 550 ini masih banyak stoknya di pasaran. Nah, lalu untuk budgetnya, kira-kira berapa sih budget dari merakit PC ini, semua komponennya berapa, dan budgetnya kita lihat aja bersama-sama. Jadi dari budget 5 jutaan ini memang seperti yang saya bilang, masih banyak, sangat banyak opsi-opsi yang bisa dibuat. Seperti saya juga pernah bilang di konten sebelumnya, untuk budget 5 juta itu bisa seperti apa aja, kalian bisa mulai dari mana aja, itu sangat bisa. Jadi merakit PC itu mau budget berapa aja, kalian mau mulai dari prosesor atau mulai dari PGA apa, kalian bisa atur masing-masing gitu ya. Jadi nggak ada standar, nggak ada patokan buat rakit PC sekian juta, nggak ada patokan gitu, karena akan sangat banyak sekali alternatif dan variasinya. Nah, lalu untuk masalah digunakan editing, kira-kira bisa nggak sih ini digunakan editing? Nah, ketika coba saya tes dengan software Adobe Premiere CC 2017 di sini, ya kita coba masih bisa lah untuk mengedit video, untuk playbacknya juga masih cukup oke lah gitu ya. Dan di sini saya coba render file video 1080p dengan durasi sekitar 5 menit, dan PC ini mampu merender atau mengencoding dengan waktu sekitar 5 menit gitu ya. Ya 5 menit lebih dikit lah ya, hampir 1:1 gitu. Jadi performa ini juga cukup dibilang bisa lah gitu untuk digunakan editing, untuk digunakan gaming sedikit-sedikit masih bisa gitu. Mungkin itu saja video rakitan kali ini gitu ya. Jadi kali ini rakitannya bisa jadi opsi buat kalian yang pengen Ryzen gitu, untuk bisa digunakan editing ataupun gaming, dan tentunya masih bisa di-upgrade juga, misalkan mau di-upgrade ke Ryzen 3 3100 ya, motherboardnya masih bisa gitu ya. Dan mungkin itu saja video kali ini. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit, kalian bisa DM aja ke IG kita gitu ya, ke IG kita, nanti kita bisa bantu rakit untuk kalian. Dan saya tidak berjualan, tidak jual beli. Kalian yang ingin dibantu rakit juga bisa mengirimkan komponennya, atau saya bingung, saya pengen dibantu aja bang, dibelanjain, silahkan juga gitu ya. Itu sesuai kalian masing-masing. Jadi saya bantu sebisa saya aja gitu ya. Dan biaya rakitnya gimana bang? Biaya rakitnya sih dari saya gratis, tapi kalau kalian ingin berdonasi, silahkan kalian berdonasi. Saya juga tidak akan menolaknya gitu ya. Oke. Dan untuk kalian juga yang ingin berdonasi untuk giveaway rakitan PC, kalian juga bisa klik link Saweria yang nanti akan saya simpan di bawah. Jadi nanti untuk kalian yang ingin berdonasi, silahkan berdonasi, karena donasi-donasi kalian akan dikumpulkan dan kita rakitkan sebuah PC gitu ya, untuk di giveaway-kan juga gitu. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bersama saya Angga Yugunarto Putra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID. See you.